Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Baraya, ketemu lagi sama Papa Mana. Kemarin sempat Papa Mana jelaskan apa itu panahan, ya sedikit mungkin ya. Apa itu busur, arrow dan lain-lain. Ya mungkin kali ini Papa Mana akan coba jelaskan lebih dalam ya tentang apa itu busur ya. Bagaimana cara cara menggunakannya, cara memasang string, perawatannya dan lain-lain. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Oke, langsung aja kita bahas ya apa itu busur ya. Busur panah ya sudah dijelaskan kemarin ya, alat untuk melontarkan arrow atau anak panah untuk menuju targetnya ya. Kalau bentuknya sih seperti ini ya, ini contoh busur EFG yang sudah dibahas kemarin ya. Ini kalau belum di string sih seperti ini ya, seperti ini ya. Kita coba ukur dulu ya. Ini dari knob ke knob biasanya sih diukurnya seperti itu ya. Ini ukurannya sih 111 cm ya, dari knob ke knob ya. Contoh yang belum dipasang string seperti ini ya. Kita coba pasang dulu ya. Oh ya, nanti cara pasangnya akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, nanti di video sebelah sini ya nanti ya. Oke, berikutnya cara memasang string ya pada busur ya. Ini stringnya biasanya dia agak sedikit nggak seimbang ya antara yang atas sama yang bawah ya. Yang pendek ini ya, yang pendek ini dia dipakai di atas busur ya, di knob yang sebelah atas. Yang panjangnya yang di sebelah bawah ya. Ini caranya ada beberapa cara ya, namanya step back ya, apa saya lupa cara memasang busur ya. Nah, ini yang panjang ini ditaruh di knob busur yang bawah ya, seperti ini contohnya ya. Dimasukkan ke sini, dipastikan si bridge-nya strings-nya berada di bridge ya, biar stabil. Dipegang ya, kaki kanan ke depan ya, melangkah ke ke arah depan sini. Nah, ini kan ada ada siah yang bawah sini ya. Ini ditahan ke kaki ya, ke kaki yang sebelah kiri. Oke, seperti ini ya. Ya, pegang dengan tangan kanan, lalu dikedepankan, lalu masukkan si loop yang atas ya. Lepas sedikit, pastikan sudah lurus ya, sudah lurus ya. Pastikan juga seimbang antara kiri kanan ya. Kalau sudah lurus, insya Allah sudah siap ya. Jadi si center serving ini ya, center serving ini berada harusnya di tempat arrow rest atau arrow pass ya, sebelah sini ya. Oke, seperti itu. Ini cara pertama ya. Oke, cara kedua, kita pergunakan loop yang pendek ya, yang untuk di atas. Jadi kita pasang duluan di atas ya. Caranya sama ya, kaki kanan ke depan, cuman ininya dari atas ya. Oke, seperti ini. Nah, ini siapkan loop yang bawah ya. Jadi nanti hampir sama caranya, cuman dia ke bawah posisinya ya, seperti ini. Biasanya saya gunakan ini kalau busurnya agak berat ya. Oke, masukkan, pastikan melewati bridge ya, tetap di tempatnya. Sama dicek dulu ya, lurus. Kalau sudah lurus, sudah seimbang, jadi sudah siap digunakan. Oke, kali ini Papa Mana bawa arrow-nya ya. Apa artinya busur tanpa arrow ya, atau tanpa anak panah ya.
ya. Oleh karena itu Papa Mana akan coba jelaskan cara pemasangannya ya. Oke, genggaman seperti ini ya. Arrow ada di tangan kanan ya. Simpan di di telunjuk yang tadi bebas ya, telunjuk untuk memegang biar lebih stabil. Oke, dorong ke depan. Oke, pastikan si knocknya atau cekungannya sesuai dengan arah stringnya ya, seperti ini. Sampai bunyi klik ya, seperti itu. Oke, jangan lupa ya, ini vanesnya atau fletching atau bulu apapun lah yang di sini ya. Ini pastikan si satu bulu menghadap keluar ya, yang dua menghadap ke busur. Kenapa? Biar tidak jempol kita tidak terkena pada saat lepasnya arrow ya. Oke, dan jangan lupa pemasangan kan biasanya diluruskan ya, seperti ini ya, lurus ya, terus naikkan sedikit. Oke, seperti ini. Biar apa? Sama tujuannya sih biar ketika arrow lepas dia nggak mengenai si jempol kita. Oke, seperti itu ya. Handle atau gripnya ya sesuai yang tadi dijelaskan ya. Terus cara menariknya ya, tadi menggunakan teknik thumb draw ya, dengan cara membengkokkan si jempol ya sesuai string seperti ini. Lalu si jari telunjuk kunci si jempol biar nggak lepas ya. Oke, tarik perlahan. Oke, seperti ini ya. Dan ini juga ada disebutnya anchor point ya. Anchor point itu ketika kita menahan pada saat membidik ya, agar si lajunya arrow akan lebih stabil atau lebih terarah ya. Seperti ini. Mungkin ada beberapa detik kita aim dulu ya, aim atau membidik ya. Ada yang di mulut mungkin ya, ada yang mungkin ada yang hanya segini, ada yang di mulut, ada juga yang mungkin di telinga seperti ini ya. Tergantung kebutuhan sih, tergantung panjang tarikan busur ya, itu kan akan mempengaruhi ya. Oke, kalau Papa Mana sendiri biasanya anchor point di mulut seperti ini ya. Jadi biar ketika nanti nembak lagi lebih konsisten gitu ya, tembakannya lebih konsisten dan lebih terarah. Oke, seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan dibalas segera oleh Papa Mana. Oke, sekarang untuk mempermudah ya, biar ada kita paham urutannya ya. Ini yang Papa Mana lakukan ya. Mungkin teman-teman bowyer teman-teman archer yang lain mungkin agak sedikit berbeda, mungkin punya cara yang lain gitu ya. Ini khususnya Papa Mana seperti ini caranya ya. Yang pertama, taruh busur di depan seperti ini ya. Tangan jangan terlalu lurus seperti ini karena akan sakit juga ke elbow kita ya, ini akan sakit. Jadi agak sedikit dibengkokkan sedikit ya. Handle seperti ini ya, agak miring ke depan ya, karena memang grip Papa Mana seperti itu ya, agak ke depan ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti ketika rilis si arrow-nya akan otomatis ke depan katra seperti itu ya. Oh iya, nanti akan dijelaskan juga katra seperti apa ya. Oke, ketika narik lepas akan otomatis seperti itu ya. Oke, yang pertama busur seperti ini, lalu arrow ya taruh di telunjuk untuk mempermudah untuk menstabilkan. Kemudian pasang si anak panah seperti ini ya. Si satu bulu ini, satu vanes ini arah keluar ya. Oke, tarik sedikit ke atas, dorong sedikit ke atas ya, seperti ini. Lalu kunci dengan jempol ya, lalu jempol tersebut kunci juga dengan si telunjuk ya, seperti ini. Lalu tarik perlahan sampai ke anchor point kita ya, seperti ini misalkan ya. Lalu lepas ya. Cara melepasnya seperti ini ya,
karena Papa Mana tidak ada apa namanya targetnya ya saat ini. Mungkin nanti akan dicontohkan lebih lanjut ya. Tapi yang pasti seperti ini ya, caranya seperti ini, tarik ya. Ketika melepas, mudahnya sih gini, lepas aja si telunjuknya, itu akan otomatis si jempol akan lepas. Sorry ya, ini bukannya dry fire ya, cuma karena mencontohkan aja sih ya. Sebenarnya dry fire dalam archery itu sangat dilarang ya. Kenapa? Karena akan merusak busur ya. Jadi dry fire adalah ketika kita menarik lalu kita lepas tanpa ada arrow di situ. Nah, itu akan merusak si busur kita sendiri. Dan memang etika seorang archer adalah ya dilarang dry fire ya. Itu sih yang Papa Mana percaya gitu ya, karena memang ya adab kita terhadap busur gitu ya. Walaupun ini hanya benda, tapi ya kita tetap harus menjaga ya. Untuk perawatannya seperti itu ya, dilarang sama sekali dry fire atau melepas busur tanpa anak panah. Oke. Tadi ya, diulang lagi, luruskan ke depan ya, jangan terlalu lurus, agak bengkok sedikit ya, seperti ini. Lalu pasang si anak panah sampai klik ke atas sedikit, lalu kunci dengan jempol kita ya. Si jempol dikunci lagi sama si telunjuk ya, tarik pelan-pelan, lalu lepas dengan menggunakan melepaskan si jari telunjuk ya. Ketika sudah full draw, kita lepas jari telunjuk, itu biasanya akan lepas, jempolnya akan lepas ya, untuk mempermudah. Oke, seperti ini, lepas ya, itu akan melaju si arrow-nya. Oke, yang terakhir untuk perawatan ya. Perawatannya kalau untuk busur EFG seperti ini sih sebenarnya nggak terlalu repot ya. Pastikan aja kalau misalkan sudah digunakan, sudah selesai, di unstring lagi ya, dicopot si stringsnya ya. Biasanya kalau yang agak repot itu adalah perawatan busur-busur laminasi atau hornbow ya. Itu cukup repot karena akan terpengaruh dengan suhu, dengan kelembaban ya. Kalau misalkan terlalu lembab, ada kemungkinan bisa crack atau mungkin lepas laminasinya gitu ya. Kalau ini busur EFG ya, epoxy fiberglass, saya rasa sih untuk pemula sangat cocok ya, karena sama sekali nggak ada perawatan sih sebenarnya ya, hanya paling dilepas aja gitu ya. Bahannya sangat kuat ya, kuat banget ini. Kalaupun jatuh atau nggak sengaja pun ya, insya Allah akan lebih kuat lah ya, akan tahan. Oke, mungkin itu ya, dipastikan aja kalau misalkan sudah nggak digunakan, di unstring kembali ya, baru kita simpan di tasnya mungkin, atau di mana pun lah ya, tempat yang aman ya. Oke, cukup ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ya, sangat terbuka untuk pertanyaan atau mungkin masukan, kritik ya, silahkan. Karena ya sama lah, Pak Mana juga masih belajar ya, masih belum ahli ya, tapi ada sedikit ilmu yang mungkin yang Pak Mana tahu yang bisa di-share pada kalian. Oke, itu aja. Nextnya mungkin akan kita jelaskan lebih lanjut perihal drawingnya ya, karena tadi masih belum detail sih ya. Oke, itu aja. Cukup sekian, terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus ya channel Papa Mana ini, biar tetap semangat, tetap rajin untuk upload video ya, untuk bagi-bagi ilmu kalau misalkan memang berguna gitu ya buat kalian semua, buat baraya semua. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.